Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Jumali, NIM C1C01914, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Akuntansi kelas ke-14. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Properti Investasi. Definisi properti investasi menurut International Accounting Standard 40 paragraf 5 tahun 2005 menjelaskan bahwa properti investasi atau investment property adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contoh properti investasi yaitu ada 4. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Kepemilikan properti investasi. Properti investasi dikuasai oleh entitas melalui kepemilikan, financial lease, dan operating lease. Untuk memperoleh properti investasi melalui financial lease, maka transaksi tersebut secara substansi menunjukkan pindahnya penguasaan dari lessor ke lessee dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada pengalihan risiko dari lessor ke lessee. Yang kedua, masa manfaat hampir sama dengan masa ekonomis. Yang ketiga, pada akhir perjanjian ada opsi untuk membeli. Pengakuan. Biaya perolehan investasi harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika 1. Besarnya kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran. Pertama, pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Yang kedua ada pengukuran setelah perolehan. Entitas harus memiliki nilai modal wajar atau modal biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan. Model yang dipilih tersebut harus ditetapkan pada seluruh investasi. Model biaya. Perlakuan akuntansi setelah perolehan dengan menggunakan model biaya sama seperti model biaya di aset tetap yang dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengaturan untuk penghitungan penyusutan juga sama dengan aset tetap. Selanjutnya ada model nilai wajar. Berbeda dengan model revaluasi model nilai wajar, dalam nilai properti investasi harus diterapkan untuk seluruh properti investasi bukan hanya kelompok tertentu saja, kecuali dalam kondisi tertentu akan dijelaskan di bawah. Perbedaan lainnya dengan model revaluasi adalah selisih yang timbul dari penyesuaian ke nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak dilakukan perhitungan penyusutan apabila entitas memilih menggunakan model nilai wajar. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Apabila satu properti investasi memiliki beberapa bagian dengan nilai yang signifikan,
maka penyusutan tiap bagian tersebut dilakukan secara terpisah. Jika dilakukan menggantikan untuk suatu bagian dari properti investasi tersebut, maka entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian yang diganti tersebut di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Yang terakhir ada pengungkapan. Pengungkapan berikut diterapkan di samping pengungkapan lain yang diharuskan PSAK 30 revisi tahun 2010. Sewa sesuai dengan PSAK 30 tahun revisi tahun 2010, pemilik properti investasi melakukan pengungkapan lessor atau sewa yang telah disepakati. Entitas yang memegang hak atas properti investasi dalam skema sewa pembiayaan atau sewa operasi melakukan pengungkapan lese atau sewa pembiayaan dan pengungkapan lessor atas sewa operasi yang telah disepakati. Entitas mengungkapkan A. Apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya? Jika penerapan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Selanjutnya, apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Lanjutan, sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Selanjutnya, jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif untuk A. Penghasilan rental dari properti investasi. B. Beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut. Beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut. Perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar. Yang ketujuh, eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan. Yang kedelapan, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.